Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang neraca lajur atau disebut juga worksheet atau nama lainnya kertas kerja. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur ini merupakan tempat yang biasanya bisa memudahkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, ya. Dan kolom-kolomnya itu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kolom laba rugi, kolom perubahan ekuitas, dan kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, bentuk neraca lajur ini ada dua, ada yang 10 kolom dan 12 kolom. 10 kolom seperti ini ya. Di sini saya berikan nomor 1, 2 sampai 10. Ini yang 10 kolom dan ini memang yang lebih sering digunakan ya, lebih lumrah. Nah, adapun yang 12 kolom ini perubahan ekuitasnya dipisahkan gitu. Kalau yang di sini tadi laporan perubahan ekuitasnya disatukan di laporan posisi keuangan. Jadi nanti nilai modalnya sudah berubah. Kalau di sini dipisahkan dulu si modalnya gitu ya, atau si ekuitasnya. Nah, cara pengisiannya bagaimana? Kita langsung saja ke contoh kasus yang masih nyambung dari contoh kasus sebelumnya ya, ketika kita membahas tentang jurnal. Nah, di sini saya sudah sediakan kolom neraca lajurnya atau worksheet. Kita pakai yang 10 kolom saja karena yang lebih lumrah itu ya. Nah, untuk kolom nomor akun ini dan nama akun diisi dari neraca saldo. Dari sini ya, informasinya kita dapatkan dari sini. Namun supaya lebih rapi, kita bisa juga memasukkan langsung kolom nama-nama akun yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Jadi misalnya di ayat jurnal penyesuaian kita lihat ada beban perlengkapan, beban sewa. Nah, kan ini ada akun baru ya, yang di neraca saldo belum ada. Nah, nanti kita bisa sisipkan gitu. Misalnya kita ambil dulu dari kas sampai piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan mesin cetak. Ini tidak ada perubahan ya. Kita ambil dengan angkanya aja sekalian. Tapi ini, nah, kita ambil sini. Nah, kenapa saya cuma ambil sampai mesin cetak? Karena di AJP-nya, di ayat jurnal penyesuaian, ini ada beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Kita ketahui bahwa akumulasi penyusutan ini masuk ke deretan akun atau kelompok akun aset lancar ya, yang menjadi pengurang bagi si aset tetap. Maaf, maksudnya aset tetap tadi ya, bukan aset lancar. Akumulasi penyusutan ini bagian dari aset tetap juga, tapi sebagai pengurang si aset tetapnya. Dalam hal ini berarti mesin cetak. Untuk angkanya nanti saja kita masukkannya. Nah, setelah akumulasi kita lihat apakah ada yang masuk aset tetap lagi. Tidak ada ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan ke akun berikutnya. Nah, yang ini utang usaha kita pindahkan juga. Kita lihat di AJP ada yang termasuk utang ya, utang gaji. Ini akun baru yang belum ada di neraca saldo. Maka kita juga masukkan supaya nomor akunnya ini rapih ya. Tapi kalian bisa saja kalau mau memasukkan dulu neraca saldo secara berurutan, misalnya setelah neraca saldo, setelah akun-akun yang terdapat di neraca saldo, baru kalian masukkan tambahan akun-akun yang ada di AJP gitu ya, yang belum ada di neraca saldo tadi. Kemudian setelah itu modal, price, pendapatan jasa, dan beban-beban kita pindahkan. Nah, selanjutnya di sini di AJP jangan lupa ada tambahan beban-beban ya, beban perlengkapan. Kemudian beban sewa. Beban sewa ini sudah ada
di neraca saldo atau belum. Kita pastikan dulu. Kalau sudah ada berarti kita tidak perlu masukkan lagi. Tapi karena ini tidak ada maka kita masukkan ya. Kemudian ada yang namanya beban penyusutan. Untuk beban gaji apakah kita masukkan lagi? Tidak perlu ya, karena di neraca saldo tadi kita sudah memasukkan beban gaji. Jadi nama akunnya nggak boleh double ya, jadi pilih salah satu saja. Nah ini kita lengkapi saja. Karena berurutan ya, selama kelompoknya masih, yang penting kelompoknya benar ya. Jadi kalau beban kelompok 5 jangan sampai menjadi kelompok 2 gitu ya. Untuk nomor akunnya berurutan saja. Ini mesin cetak berarti akumulasinya 1, 2, 2. Utang gaji karena masih masuk utang lancar juga berarti kelompoknya sama 2. Kemudian masih aset masih utang lancar 1, ininya 2 berarti ya. Nah seperti ini. Sekarang kita lengkapi neraca saldonya. Untuk utang tadi berapa? Ada 1.700.000 ya. Akumulasi penyusutan utang gaji. Ini apakah kita isi? Belum ya, karena di neraca saldo memang tidak ada. Jadi ya anggap saja 0. Untuk modal ini ada di neraca saldo ya, modal. Sampai ke beban-bebannya kita isi juga. Nah, maka jumlahnya ini harus sama ya. Untuk akun yang lainnya kenapa masih kosong? Karena memang di neraca saldo belum ada akun-akun yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian tadi. Baru dimunculkan di ayat jurnal penyesuaian di kolom kedua ini ya. Ini 7930 berarti tidak ada yang kelewat, sudah betul. Kita masukkan yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Pertama, beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 410.000. Beban perlengkapan sebesar 410.000 di debit, kemudian di kreditnya apa? Perlengkapan ya. Kemudian yang kedua, beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Beban sewa 20.000 di sini di debit, kemudian sewa dibayar di muka kreditnya. Harus selalu ada debit kreditnya ya, supaya balance. Kemudian beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Dan yang keempat, beban gaji terhadap utang gaji. Beban gaji di debit dan kreditnya itu utang gaji. Nah, ini kita juga cross check, ternyata sudah betul saldonya ya, berarti tidak ada yang terlewat. Nah, setelah itu neraca saldo setelah disesuaikan, ini kolom ini gampang sekali. Tinggal kita jumlahkan neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Kalau misalnya yang aset lancar, aset tetap, kemudian juga beban-beban, itu dia saldo normalnya di debit. Jadi ketika debit ketemu debit itu ditambah, dan ketika ketemu kredit dia dikurang. Tetapi untuk akun yang saldo normalnya di kredit seperti utang, modal, pendapatan, itu dia ketika kredit ketemu kredit dia ditambah ya. Ketika kredit bertemu debit dia dikurangi, diselisihkan gitu ya. Nah, ini kita tambahkan saja. Debit ditambah debit dikurangi kreditnya ya. Ini sebenarnya 0 kan ya, hanya supaya saya bisa merumuskannya langsung sampai bawah, jadi langsung saya isi rumusnya seperti itu. Nah, untuk yang saldo normalnya di kredit berarti kreditnya ditambah kredit. Nah, ini tadi saya salah simpan ya, maaf.
bukan di mesin cetak, tetapi di, maaf, kita hapus. Tadi saya salah baris ya. Akumulasi penyusutan sebesar beban penyusutan. Nah ini ya, bukan di mesin cetak tadi, tapi di akumulasi penyusutan. Kredit ditambah kredit dikurangi debitnya. Ya, untuk yang prive dia termasuk saldo normalnya di debit. Begitupun untuk beban-beban semuanya itu saldo normalnya di debit. Nah gini ya teman-teman, kita lihat juga ternyata sudah balance ya. Jadi jawabannya insya Allah sudah betul. Nah sekarang ada kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan, dan sebenarnya ini dia itu nantinya akan mencerminkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gitu ya. Nah, apa saja yang masuk kolom laba rugi itu adalah akun-akun nominal. Masih ingat di awal pertemuan saya membagi ada akun nominal dan akun real. Akun nominal adalah akun-akun pendapatan dan beban, yang ini ya. Dan akun real adalah akun kas atau akun harta dan akun liabilitas dan juga modal ya, serta prive. Jadi aktiva pasiva yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca ya, yang sering kita lihat. Nah itu yang kita pindahkan. Untuk akun laba rugi berarti kita pindahkan dulu dari neraca, dari kolom ini neraca saldo setelah disesuaikan, kita pindahkan pendapatan jasa, berarti yang ini ya. Kemudian yang ini beban-beban kita masukkan juga. Oh ini maaf, salah ya, saya tadi pakai rumus. Berarti ini kita pindahkan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita perhatikan ini memang saldonya akan berbeda ya, tidak akan balance. Nah, kenapa? Karena ya kan ini laporan laba rugi. Ada selisih antara pendapatan dengan beban. Kalau pendapatannya ternyata lebih besar daripada beban, artinya dia mendapati laba ya. Tapi kalau ternyata pendapatan lebih kecil daripada beban-bebannya, berarti dia rugi. Di sini kita lihat pendapatan lebih besar ya, 2.250.000, sementara bebannya hanya 540. Berarti selisihnya 2.250.000 dikurangi 540.000 adalah 1.710.000. Berarti artinya dia mendapatkan laba bersih ya, perusahaan mendapatkan laba bersih. Di bawahnya kita totalkan lagi berapa supaya hasilnya balance ya. Ketika hasilnya balance, kita kasih garis 2 yang menandakan bahwa perhitungan ini sudah seimbang ya, sudah balance. Gampang ya untuk laba rugi. Jadi ya memang ini nggak akan sama. Tapi adapun kalau misalnya sama berarti ya perusahaan tidak rugi, tidak laba ya. Jadi plus-plus bahasa kitanya ya, 0 gitu laba ruginya. Nah sekarang laporan posisi keuangan kita pindahkan juga yang kas. Dari sini ya, bukan dari awal, bukan dari neraca saldo atau ayat jurnal penyesuaian, tapi dari kolom yang terakhir diisi, neraca saldo setelah disesuaikan. Kita masukkan. Dari kas sampai prive ya kalau dalam kasus ini. Nah, ini juga memunculkan saldo yang berbeda ya, tentu. Karena kenapa? Karena kan ada perubahan modal tadi. Modalnya sudah berubah. Ada
unsur-unsur yang sudah menjadi transaksi gitu ya. Nah, si selisihnya ini harus sama dengan yang ada di laba rugi, dan setelah dihitung ternyata yang saya kerjakan ini 7.435 dikurangi 5.725 hasilnya sama ya. Berarti pekerjaannya sudah betul. Ini juga sama di selisih dijumlahkan juga supaya kita bisa tahu apakah balance atau tidak perhitungannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan dia akan berbeda. Nah, si kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan ini akan menjadi dasar dalam kita mengerjakan laporan keuangannya. Sehingga worksheet ini memang tujuannya adalah memudahkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi bisa saja perusahaan itu tidak perlu mengerjakan worksheet ya. Dari AJP telah kita ketahui kita bisa membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita bikin laporan keuangan. Tapi perusahaan punya pilihan, mereka bikin dulu neraca lajur atau worksheet. Jadi neraca saldo setelah disesuaikannya muncul di worksheet ini ya. Seperti itu. Nah, untuk laporan keuangan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah ya teman-teman, mudah-mudahan dapat dimengerti. Silahkan kalian juga coba dengan kasus yang berbeda atau yang sama ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih.